Baiklah, saya akan memaparkan bagaimana model pembelajaran project based learning. Materi yang akan ditampilkan adalah pengertian daripada pembelajaran berbasis project, yaitu project based learning, kemudian prinsip-prinsip daripada project based learning, dan tujuan project based learning, dan terakhir adalah langkah-langkah daripada project based learning. Kita awali dari pengertian dulu. Project based learning adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan proyek yang menghasilkan suatu produk. Keterlibatan dari perencanaan, kemudian membuat rancangan, melaksanakan dan melaporkan hasil berupa produk dan laporan. Adapun prinsip-prinsip daripada project based learning, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata. Tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan. Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata. Produk laporan atau hasil karya tersebut selanjutnya dikomunikasikan untuk mendapatkan tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan proyek selanjutnya. Karakteristik daripada project based learning. Ini ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, berpusat pada siswa, jangka panjang, terintegrasi dengan isu-isu nyata, mengembangkan keterampilan dunia nyata, dan memungkinkan untuk berbagai gaya belajar. Tujuan pembelajaran berbasis proyek yang pertama adalah memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, membantu siswa untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan hasil produk yang nyata, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber, bahan, alat untuk menyelesaikan tugas, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PBP yang bersifat kelompok. Adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek, yang pertama adalah penentuan proyek. Nah, di sini kita munculkan pertanyaan mendasar atau pertanyaan esensial. Kemudian yang kedua, mendesain perancangan proyek. Yang ketiga adalah penyusunan jadwal. Kemudian yang keempat adalah memonitor kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil, dan yang terakhir adalah evaluasi proses dan hasil. Berikut adalah contoh model daripada pembelajaran project based learning. Berikut format perancangan penerapan model project based learning, materi, alat penelitian. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama 3.4, yaitu memahami penerapan sistem penyaringan air alami dan buatan. Kemudian yang kedua 4.4, yaitu membuat alat penjernih air dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan adalah menganalisis penerapan sistem penyaringan air alami dan buatan dan membuat alat penjernih air. Adapun topiknya adalah alat penjernih air. Kemudian kita lanjutkan ke tujuan pembelajarannya melalui pendekatan TITEK dengan menggunakan model pembelajaran
project based learning, peserta didik mampu menganalisis penerapan sistem penyaringan air alami atau buatan dan terampil membuat alat penjernih air dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar, serta mampu mengomunikasikan dalam bentuk video hasil kerjasama kelompok dengan penuh tanggung jawab. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Ini merupakan pertanyaan esensial di mana peserta didik bersama kelompoknya mengamati tayangan video tentang permasalahan ketersediaan air bersih yang terjadi di lingkungan sekitar melalui link YouTube yang sudah diberikan oleh guru. Setelah itu, setelah mengamati video, maka akan muncul pertanyaan. Nah, pertanyaan ini boleh bersumber dari guru maupun siswa. Contoh pertanyaan yang muncul biasanya yang pertama, apa yang mengakibatkan keterbatasan air bersih? Dan kemudian muncul lagi pertanyaan, bagaimana cara mengatasi keterbatasan atau ketersediaan air bersih tadi? Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan tersebut secara berkelompok terkait dengan materi alat penjernih air. Jadi sumbernya bisa dicari melalui buku-buku, internet, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Peserta didik mendesain perencanaan atau penyelesaian dari tugas yang diberikan oleh guru dan berusaha untuk menjawab pertanyaan mendasar yang diajukan dengan cara mencari informasi dari media apapun, baik internet, yang penting medianya relevan. Kemudian guru dan peserta didik menyepakati bersama dalam proses penyelesaian tugas proyek, misalnya aktivitasnya, waktunya, tempat mengerjakannya, dan hal-hal yang dilaporkan dalam penyelesaian tugas proyek tadi. Kemudian yang ketiga adalah menyusun jadwal. Di sini guru berperan memfasilitasi peserta didik menyusun jadwal aktivitas dalam penyelesaian proyek sesuai dengan waktu yang disepakati. Guru memfasilitasi peserta didik menyusun langkah alternatif jika ada jadwal aktivitas yang mundur dan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah memonitor peserta didik dengan memonitor peserta didik dan kemajuan proyeknya. Nah, di sini guru memonitoring aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek alat penjernih air dan memberikan pengarahan jika terdapat kelompok yang belum paham dan menyimpang dalam penyelesaian permasalahan tugas proyek. Guru memfasilitasi peserta didik dalam mengolah informasi bila ada pertanyaan atau permasalahan yang diajukan, memahami masalah proyek, memilih strategi, kemudian melaksanakan diskusi kelompok dan menyusun hasil kerja proyek dan memfasilitasinya. Peserta didik melakukan bimbingan atau diskusi dengan guru di luar jam pelajaran. Guru membuat rubrik penilaian untuk mempermudah menilai perkembangan proyek siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah menguji hasil. Peserta didik mengomunikasikan hasil produk dengan membuat video mempresentasikan cara membuat alat penjernih air alami atau buatan dengan teman kelompoknya dan mengunggahnya pada channel YouTube. Guru menilai rancangan serta hasil video cara membuat alat penjernih air alami atau buatan. Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang cara membuat alat penjernih air. Guru memberikan saran-saran perbaikan membuat alat penjernih air alami atau buatan yang sudah dikerjakan oleh kelompok tersebut. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Jadi peserta didik atau perwakilan setiap kelompok menceritakan pengalamannya selama mengerjakan tugas proyek atau kesulitan-kesulitan yang dialami saat menyelesaikan tugas proyek dan cara mengatasinya. Jadi perasaan apa yang dirasakan pada saat
menemukan solusi dari permasalahan yang disajikan. Dan kelebihan maupun kekurangannya kira-kira apa ya dari proses pembelajaran yang telah dilakukan sebagai bahan penelitian untuk pertemuan berikutnya. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas selama merancang dan membuat video cara membuat alat air alami atau buatan. Guru dan peserta didik mengembangkan diskusi untuk memperbaiki kinerja secara proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Keunggulan dan keterbatasan project-based learning. Keunggulannya yang pertama meningkatkan motivasi siswa untuk melakukan pekerjaan penting. Kedua, membuat siswa lebih aktif memecahkan masalah kompleks. Yang ketiga, siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, memberikan pengalaman siswa dalam mengorganisasi proyek, mengalokasikan waktu, mengelola sumber daya alat dan bahan. Yang kelima, memberikan kesempatan siswa berkembang sesuai kondisi dunia nyata. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berpikir. Yang ketujuh adalah membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Adapun keterbatasannya, yang pertama adalah memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, memerlukan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak instruksi yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kelima, peserta didik yang mempunyai kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang terakhir adalah ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan.